Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Lukas NMB, akhirnya dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pemeriksaan dilakukan setelah tim dokter menyatakan Lukas NMB dalam keadaan sehat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah berhasil menangkap Lukas NMB, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya memeriksa Gubernur Papua tersebut di Gedung Merah Putih pada Kamis sore. Ini adalah kali pertama Lukas NMB diperiksa sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Pengacara Lukas NMB, Petrus Bala, mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan KPK tidak ada yang masuk materi perkara. Pemeriksaan yang dilakukan hanya ada 8 pertanyaan. 8 ya? Yaitu yang pertama sekali ditanyakan apakah Bapak Lukas dalam keadaan sehat untuk diperiksa. Jawaban dia, saya tidak sehat, sedang sakit stroke. Ini BAP-nya. Ya, saya tunjukkan. Ini BAP-nya, ini jawaban beliau. Pada saat ini saya dalam kondisi sakit stroke. Ya. Oke, lanjut Bang. Tetapi pemeriksaan dilanjutkan dengan menanyakan pertama riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keluarganya. Mengenai materinya memang tidak ada pertanyaan. Hanya agak lama kami berdiskusi karena materi pertanyaan tidak diajukan mengenai substansi apa yang dituduhkan, tapi penyidik yang Pak Adam itu, Adam Sofian Asal, Kenapa? bertanya apakah dalam perkara ini tersangka mengajukan saksi yang meringankan. Kemudian kami cukup lama berdebat, saya bilang materi perkara apa yang beliau mau menyampaikan untuk meringankan, sementara baru ditanyakan identitas. Lukas NMB keluar Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat usai diperiksa selama lebih kurang 5 jam. Lukas keluar dari gedung KPK dengan menggunakan kursi roda dan langsung dibawa ke rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK resmi menahan Gubernur Papua Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Ketua KPK Firly Bahuri menyampaikan penahanan terhadap Lukas NMB dilakukan selama 20 hari. Dan tidak juga boleh kita kesampingkan bahwa KPK tetap taat azas terhadap azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Kita bekerja untuk kepentingan umum, memastikan kepastian hukum dan keadilan, dilakukan secara transparan dan proporsionalitas, dan kita sampai kapanpun akan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam rangka kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap saudara LE untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 11 Januari 2023, sampai dengan tanggal 30 Januari 2003 di rumah tahanan negara KPK Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, Lukas NMB ditangkap di salah satu restoran di distrik AB Pura, Jayapura, Papua pada Selasa 10 Januari 2023. Lukas NMB kemudian diamankan di Makobrimob Kota Raja Jayapura dan ia dibawa ke Bandara Sentani untuk diterbangkan ke Manado untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah itu, Lukas dibawa ke Jakarta. Penangkapan Lukas NMB itu sempat diwarnai kericuhan hingga membuat 1 orang tewas dan 2 orang terluka. Tim TV One mengabarkan.